Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala hawla wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina al-Mustafa wa rasulika al-Mustafa wa habibika al-Murtada wa ala alihi wa sahbihi wasallam ada kulli ridha fi ma ba'. Alhamdulillah, pada malam hari ini Al-Fakir sebenarnya tamu ini, tapi tetangga juga ada di Higas ini dan nggak pantas sebenarnya untuk memberikan tausiah. Kita ke sini untuk mengambil barokah daripada pengajian ini, karena pengajian yang mungkin kita nggak ngelihat ya, mungkin kita nggak ngelihat sebagaimana tadi kata guru, air saja ditaruh semalam itu bisa-bisa ada penyakit. Tapi majelis yang kelihatannya santai, sederhana ini, kita nggak tahu gujuran rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin memenuhi kita semua, kita nggak tahu juga. Karena ini min ilmil ghaib, daripada ilmunya Allah yang tersembunyi. Ini bisa saja kita dari sini menyimpan banyak rahasia, menyimpan banyak ilmu. Kita pulang ke keluarga kita, radiasinya memancar ke anak istri kita. Kita kan nggak tahu. Kelihatan sederhana. Kalau orang zaman sekarang kan sukanya yang kelihatan wah, viral, ganal, umat jumlahnya banyak, panggung megah, sampai-sampai kayak konser. Tapi belum tentu. Sirullah fi khalqih, rahasianya Allah itu di hamba-hambanya kita nggak tahu. Bahkan fi khalqih ini bukan finnas saja, tapi fil asya, al jamadat, al hayawanat bisa saja. Contoh yang di surat Kahfi aja, anjing bisa khidmat kepada orang-orang soleh yang masuk ke gua Kahfi. Belum lagi kisah-kisah yang di zamannya Rasulullah SAW, bagaimana Haninul Jid', pelepah kurma menangis. Belum lagi pohon yang menaungi Rasulullah. Sirullah fi khalqi, bukan hanya di manusia, tapi di segala sesuatu. Di tempat ini, mungkin di sajadah, mungkin di karpet, mungkin di naungan, mungkin di kipas, mungkin di tembok, kita nggak tahu. Ini ngaji-ngaji yang seperti ini, yang sifatnya ke hati, yang sifatnya ke kesadaran diri, kesadaran jiwa, seperti tadi, itu kalau pakai logika nggak nyampe-nyampe. Apa urusannya? Air ditutup. Wa yustahabbu fil awanit taghtiyah walau bi'udin hutta fawqal aniyah. Isbat. Jadi kalau ada air buka begini, suruh nutup. Walau bi'udin hutta fawqal aniyah, kata guru tadi. Walaupun dengan satu batang apa aja deh. Ya kan kalau logika kadang penyakit dari mana gitu. Tapi kita bisa ambil pelajaran sekarang. Ini zaman modern. Ini zaman maju. Mungkin pian pernah merasakan atau pernah mencoba makanan yang modern, wah ini namanya steak. Steak yang namanya steak wagyu. Pernah mendengar? Wagyu itu 300 gramnya, potongannya daging wagyu. Itu sekali nukar 1.800.000. Pian ke cafe steak yang premium, yang bujuran ini, bukan yang abal-abal ya. Steak namanya steak wagyu. Itu 300 gram potongannya, terus dibakar dengan teknik tertentu, dimakan. Itu satu menunya, satu porsinya 1.800.000 sekali makan. Kenapa semahal itu? Penelitian menyatakan daging sapi wagyu khusus yang dikembangbiakkan di Jepang ini, wagyu dari Jepang, itu mereka memiliki metode pengembangan khusus pemeliharaannya dengan apa? Di kandangnya dikasih sound system, salon-salon kayak ini. Setiap hari diperdengarkan melodi-melodi yang indah. Diperdengarkan melodi-melodi yang indah. Akhirnya apa yang terjadi? Sapi-sapi itu tadi mendapatkan relaksasi, nyaman. Jadi daging-dagingnya lebih nikmat dari daging sapi yang biasa. Subhanallah. Ini ilmiah ternyata. Jadi kuitan-kuitan kita dulu, pedatuan-pedatuan kita bahari, nang mereka air buka, dibacakan Fatihah, ditiupkan
secara logika nggak masuk akal ini. Masa jadi obat? Mana kandungannya? Di zaman wahyu ini Allah bukakan, Allah jelaskan kepada kita hal-hal yang seperti ini adalah hal-hal yang ilmiah. Bisa dipelajari, bisa dilihat secara langsung, bisa dikaji. Pakai mikroskop diteliti kandungan daging wagyu dengan kandungan daging sapi yang bukan wagyu. Kualitas bakterinya itu berbeda. Jadi ini kebenaran agama yang kita yakini yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi memang lisanul dzakirin, lisanul shalihin, lisanul aulia. Mereka ini memiliki keistimewaan yang luar biasa. Setiap harinya disibukkan dengan zikir. Setiap saatnya disibukkan dengan mengingat Allah, bersolat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Di Jawa ada satu wali yang pian mungkin pernah mendengar nama Sidin, yaitu Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Sudah pernah berziarah kah? Tulakan ke Jawa. Yang belum semoga segera ada rezekinya. Itu Habib Saleh Tanggul itu pernah mendatangi suatu wilayah. Di satu wilayah ini kita bagi saja ini. Lu nggak ada mandiri pian nah. Yang sudah ngaji lawan guru. Ini Habib Saleh ini datang ke satu daerah tersebut. Di satu daerah tersebut ada pagebluk. Paham pagebluk lah. Taun apa ya? Apa? Pagebluk itu semacam musibah lokal gitu. Kayak penyakit wabah. Nah, betul wabah. Wabah, kena wabah. Seperti yang kemarin lah katanya corona kan bagian dari taun, tapi ternyata bukan bikinan sebabnya yang kemarin. Wabah, ada wabah di satu daerah, Habib Saleh ke situ. Habib Saleh ini terkenal wali yang karomatnya kontan. Oh, Bahari, orang-orang Bahari kuitan kita dulu banyak yang kontan. Karena lisannya nggak pernah bohong. Apa yang di hati keluar di lisan. Kalau kita di lisan lain, di hati lain. Jadi nggak mujarab. Kata orang Jawa nggak mandi. Nggak cospleng gitu. Habib Saleh ini nyampe di satu daerah tersebut, kena wabah. Tokoh masyarakat setempat memanggil Habib Saleh, Habib, mampir ke rumah Habib. Marhaba. Begitu nyampe di rumahnya, diceritakan, Habib, di daerah sini masih ada wabah, Habib. Ini banyak yang masih sakit. Kadang yang tua sudah sembuh, nanti yang muda sembuh, yang anak-anak. Jadi bergilir terus, Habib. Gak habis-habis ini, sudah berapa bulan, kata. Barangkali Habib berkenan memberikan kita apa, amalan gak apa untuk berobatnya orang-orang. Kata tokoh tersebut. Habib Saleh mengiyakan, marhaba. Beliau berikhtiar mungkin dengan sholat sunnahnya, dengan zikirnya. Habis itu Habib Saleh minta kertas, minta pulpen, ya seperti pendatuan kita menulis wafat. Ya tentunya menulis wafat nggak bisa langsung. Kita aja yang hendak menulis wafat di hari-hari khusus, ada puasanya, ada caranya, harus bersuci dan segala macam. Nah, Habib Saleh berarti sudah setiap harinya beliau sudah dalam pengamalan itu terus. Nggak pernah lepas daripada wirid-wirid dan zikir-zikirnya. Ditulislah wafat, dibungkus, diikat. Kan teknologi zaman dulu nggak seperti sekarang. Selotipnya mungkin nggak seperti yang sekarang yang anti air. Diikat ini, dilem gitu. Diberikan ke Sahibul Bait yang mengundang beliau. Nanti kalau ada yang sakit, airnya dimasukin tulisan ini ya. Dimasukin tulisan ini. Marhaba Habib. Hanya Habib Saleh balik, pulang ke rumahnya sudah. Di daerah itu mulai banyak berdatangan orang yang sakit, air dicelupkan kertas dari Habib Saleh sekali. Dibawa pulang, keluarganya sembuh. Menyebar info. Banyak orang berdatangan. Dikasih lagi. Banyak yang sembuh. Tapi namanya wabah masih belum tuntung. Ini kertas, karena zaman dulu kan kertas saja, bungkusnya nggak kuat. Mulai melepuh, mulai rusak ini. Sahibul Bait bingung ini. Waduh, ini kalau ininya rusak, bagaimana nanti yang sisa yang sakit-sakit ini ngobatinya bagaimana ini? Akhirnya berinisiatif. Tuan rumah ini berinisiatif, kertas ini dibuka. Terus belajar kaifiyah menulis wafat di kitab-kitab semacam mujarrabat gitu. Puasanya berapa hari atau amalannya apa.
Dilakukan hal yang sama, terus ditulis, disalin di kertas yang lain yang lebih tebal. Tulisan yang sama persis di tulisan itu. Ditulis, dibungkus. Dibungkus, ada yang datang berikutnya dikasih. Dimasukkan ini kertas. Balik gak sembuh. Datang yang lain, dikasih lagi, balik gak sembuh. Sampai beberapa orang pada komplain, gimana masih sakit ini, gak sembuh. Bingung ini tuan rumah ini. Padahal sudah saya kasih sesuai yang ditulis oleh Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, tapi kok nggak sembuh-sembuh ini. Bingung ini ditelepon Habib Soleh. Ditelepon interlokal, Habib, kapan Habib kesini lagi? Ini orang-orang di daerah saya masih banyak yang sakit, Habib. Padahal azimat dari antum saya buka. Saya tulis persis seperti yang Habib tulis. Tapi yang minum dari air dari kertas yang baru gak ada hasil kesembuhannya. Ketawa Habib Soleh, tersenyum. Bil kufuf la bil huruf. Tangannya bukan tulisan hurufnya. Tangannya bukan tulisan hurufnya. Itu juga pernah terjadi di zamannya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal punya murid. Terus di satu daerah ada orang kesurupan. Orang kesurupan. Imam Ahmad bin Hanbal dimintain tolong, datang Imam Ahmad bin Hanbal. Baru datang, baca 1-2 ayat, sembuh sudah. Santrinya ngelihat, wah, oh yang dibaca guruku ini. Setelah lama berlangsung, Imam Ahmad meninggal. Di wilayah yang sama, ada yang kesurupan. Si santri coba datang, aku ingat bacaannya guruku. Datang juga ke lokasi yang sama, dibacakan yang sama. Baru baca ayat, yang kesurupan ikut baca ayat juga. Melawan ini. Bingung ini. Kenapa kau tidak keluar? Malah kau baca ayat yang aku baca. Katanya yang kesurupan, al-ayah war rajul ghairur rajul. Ayatnya sama, orangnya beda. Ayatnya sama, orangnya beda. Ya ini keistimewaan orang-orang Bahari. Keistimewaan pedatuan guru-guru kita ke atas, pitan kita ke atas. Mereka memiliki hubungan yang kuat dengan Allah, bukan cuma lisan, bukan cuma tampilan, tapi benar-benar menyatu dengan hati. Termasuk dalam wasiatnya Imam Abdullah Haddad dalam risalah Mu'awanahnya, sampai hal-hal yang terkecil pun, perkara tempat minum malam ditutup. Sepele, tapi dianjurkan ditutup. Termasuk juga ada maqal Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Ahmad bin Hasan Al-Attas pernah mengatakan, orang yang apabila makan, kita makanan ini, makanan bareng-bareng ke rumah makan kah, atau diundang siapa, terus ketika makan ada butiran-butiran nasi kita yang jatuh di samping-sampingnya, selagi tidak kotor parah ya, tapi kita sepelekan, itu kata Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, itu akan menyebabkan kefakiran kepada orang yang makan seperti itu, karena tidak menghargai rezeki Allah yang kelihatannya sepele itu tadi. Ini perkara sepele, tapi ini urusan hati. Bagaimana kita mengagungkan Allah dan berinteraksi terus dengan Allah, baik zahir kita maupun batin kita. Kalau kita cuma tampilan aja luarnya, tapi batin kita kosong, nggak ada interaksi terus, koneksinya nggak nyambung. Kalau ibarat sekarang HP ada HP-nya, wifi-nya kada ada. Sinyalnya kada ada, ya HP aja. Orangnya nggak bisa ngambil manfaat, HP-nya pintar, orangnya nggak pintar-pintar. Ibaratnya seperti itu. Dan ini bisa terjadi, bisa benar-benar membekas, itu karena sebab satu. Di antaranya adalah, yang paling utama adalah bagaimana hati kita memposisikan Allah daripada yang lain. Wa minan nasi may yaj'alu lillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Bagaimana kita memposisikan Allah di hati-hati kita? Apakah kita masih menuhankan yang lain, mendewakan yang lain, mengagungkan yang lain, dunia kah,
gawian kah, kesibukan kita kah, dan yang paling terutama adalah hawa nafsu kita. Wa minan nasi man ittakhadha ilahahu hawa. Ini yang paling besar ini. Kita jadikan Tuhan kita adalah hawa nafsu kita. Bukan gambar-gambar yang kelihatan atau berhala-berhala yang kelihatan, dunia dan seterusnya, tapi yang nomor satu yang paling berat adalah hawa nafsu kita. Kita menuhankan hawa nafsu. Bahkan kadang-kadang maaf-maaf dalam hal yang terhalus, berdoa sekalipun. Berdoa ini kan pahala. Berdoa ini kan dijanjikan balasan oleh Allah. Tapi kadang-kadang yang terlewat dari kita terselip di situ. Ketika kita berdoa, kita menuhankan hawa nafsu kita. Memaksa dan menuntut Allah apa yang kita mau pasti dituruti. Kadang-kadang setipis itu pun kita masih terlewat, terselip. Lupa kita kontrol di hal yang sekecil itu. Nah, karena efek dari hal-hal yang seperti itulah, akhirnya porsi kita menuhankan Allah kalah dengan hal-hal pesaing-pesaing yang kita masukkan sendiri ke diri kita. Tapi kalau kita bisa mengikhlaskan diri, mengosongkan diri dari hawa nafsu yang lain, mengikuti pedatuan kita, mengikuti kuitan kita, mengikuti wasiat-wasiat seperti yang ada dalam kitab tadi, insya Allah perlahan demi perlahan kita akan dibenarkan oleh Allah, mulai dari batin kita, zahir kita, sampai semua yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan Al-Fakir mendapatkan berkah daripada majelis ini, kesehatan, juga anak istri yang di rumah mendapatkan berkahnya juga, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.